Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Aulia dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI kelas 1C. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas individu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam yang akan menjelaskan tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pendidikan Islam di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan sistem berarti suatu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Susunan yang teratur dari pandangan teori, asas dan sebagainya atau disebut dengan metode. Sistem adalah suatu cara dan langkah yang tersusun, terpadu untuk dapat digunakan dan dilaksanakan dalam usaha yang baik dan teratur. Komponen dalam pendidikan Islam dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah metode, yang ketiga adalah materi atau disebut dengan kurikulum, yang keempat adalah pendidik, yang kelima adalah media, dan yang keenam adalah peserta didik. Yang paling pokok yang saya akan jelaskan yaitu sistem pendidikan Islam di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah madrasah. Madrasah terbagi menjadi 3 dalam Indonesia, yaitu yang pertama madrasah ibtidaiyah, yang kedua madrasah tsanawiyah, yang ketiga adalah madrasah aliyah, yang kedua adalah pondok pesantren, dan yang ketiga adalah perguruan tinggi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas lembaga madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip pemikiran atau akidah dan tasri yang akan mengarahkan untuk mencapai pendidikan dengan baik. Yang kedua adalah memelihara fitrah anak didik sebagai insan yang mulia. Agar apa? Agar tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakan dan agar tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam dengan baik. Yang ketiga adalah membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh subjektivitas atau emosi. Karena apa? Karena pengaruh zaman dewasa ini lebih mengarah dalam penyimpangan fitrah manusiawi. Yang keempat adalah memberikan wawasan dengan luas dengan nilai-nilai dan moral serta peradaban manusia yang membawa khazanah pemikiran anak didik agar apa? Agar anak didik tersebut berkembang dengan baik. Yang kelima yaitu menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antara anak didik yang pertama dengan anak didik yang lainnya. Agar apa? Agar bisa menyambungkan suasana dengan baik. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang pondok pesantren. Pondok pesantren yaitu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai atau pendidik yang disebut dengan atau ustadz, ustadzah atau asatidz dan asatidah yang mengajar dan mendidik para santri dan santriahnya, atau juga disebut dengan peserta didik dengan sarana masjid, sekolah, atau sebagai tinggal tempat tidurnya disebut dengan asrama. Ciri-ciri khusus di pondok pesantren adalah isi kurikulum yang dibuat terfokus pada ilmu agama, misalnya ilmu sains Arab atau morfologi Arab, hukum Islam, tarikh adabiyah atau tarikh Islam, tafsir Al-Quran atau hadis arba'in, teologi Islam, tasawuf, dan yang lain-lainnya masih banyak disebut dengan fikih atau usulul fikih dan yang lain-lainnya. Literatur ilmu-ilmu tersebut yaitu dengan memakai kitab-kitab apa yang disebut dengan kitab-kitab kuning yang salah satunya adalah kayak seperti kitab Safinah yaitu atau kitab Tijan Darori
dan yang lain-lainnya masih banyak. Tujuan pendidikan pondok pesantren Indonesia di Indonesia yaitu untuk mempersiapkan pemimpin yang berakhlak dan beragama. Kalau perguruan tinggi adalah suatu membentuk agar dia ingin menjadi seorang guru, menjadilah seorang guru yang baik. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.